Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Daula Siada dari Universitas Sriwijaya, program studi farmasi. Di sini aku mau menjelaskan apa itu validasi metode analisis dan gimana sih cara kita menyelesaikan parameter yang berhubungan dengan validasi metode analisis. Simak video aku ya. Audio Jungle. Apa sih sebenarnya validasi metode analisis itu? Jadi, metode analisis merupakan proses penting untuk memastikan bahwa metode analisis dapat digunakan secara efektif dan akurat. Nah, biasanya validasi metode analisis ini dilakukan pada laboratorium untuk memastikan bahwa parameter-parameter yang kita tetapkan itu sudah sesuai dengan metode analisis yang kita gunakan. Nah, di sini aku mau mengajak kalian gimana sih cara kita menyelesaikan parameter yang berhubungan dengan validasi metode analisis pada sediaan farmasi. Di sini aku sudah memiliki soal yang akan kita selesaikan bersama-sama, seperti di samping ini. Pada soal dijelaskan bahwa dilakukan uji metode analisis pada tablet levofloxacin dalam plasma darah manusia secara in vitro melalui metode spektrofotometri UV-Vis. Tentukan parameter berikut. Nah, metode analisis yang harus kita tentukan dalam hal ini adalah akurasi, repeatability, intermediate precision, producibility, robustness, linearity, LOD, LOK, specificity. Mari kita kerjakan bersama. Pertama adalah akurasi. Apa sih akurasi itu? Akurasi disebut juga dengan ketepatan, merupakan kedekatan hasil yang diukur dengan nilai yang sebenarnya. Nah, gimana sih cara kita menguji akurasi dalam sediaan farmasi? Jadi pada hal ini, tablet levofloxacin digunakan 3 tabung. Tabung pertama tidak menggunakan baku levofloxacin, tabung kedua ditambahkan 1 mili larutan baku levofloxacin konsentrasi 10 mikrogram per mili, dan tabung ketiga ditambahkan levofloxacin larutan baku pada konsentrasi 15 mikrogram per mili. Nah, pada ketiga tabung tersebut ditambahkan sampel levofloxacin konsentrasi 10 mikrogram per mili sebanyak 1 mili, lalu dilakukan vortex 2 hingga 3 detik. Selanjutnya, nanti akan kita lakukan penambahan TCA 10% sebanyak 2,5 mili. Lalu, ketiga tabung akan kita lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 menit. Nah, dari hasil sentrifugasi ini akan menghasilkan filtrat yang jernih. Kemudian filtrat ini akan kita hitung absorbansinya untuk menghitung persen recovery. Nah, kira-kira apa sih rumus persen recovery? Sebagai berikut. Untuk lebih mudahnya dalam memahami metode analisis akurasi ini, teman-teman bisa melihat tabel berikut. Pada pengujian ini didapatkan persen recovery sebesar 82,2 hingga 104,88%. Nah, sekarang kita menentukan repeatability. Repeatability ini merupakan kesesuaian hasil pengujian yang dilakukan oleh analis yang sama, metode yang sama, kondisi yang sama, dan dalam interval waktu yang berdekatan. Biasanya pengujian repeatability ini pada industri farmasi dilakukan dengan sampel yang identik, dalam batch yang sama, dan dalam interval waktu yang berdekatan. Nah, biasanya hasil dari repeatability ini melibatkan perhitungan RSD atau simpangan baku relatif dengan syarat kurang dari 2%. Berikut rumus dari RSD. Baik, mari kita menyelesaikan perhitungan dalam repeatability ini. Berikut, aku memiliki daftar hasil dari pengujian repeatability yang dilakukan oleh seorang analis, lalu kita hitung RSD-nya.
Pada pengujian repeatability ini didapatkan standar deviasi 10,15 dengan X bar atau X rata-rata adalah 10,3 dikali 100% didapatkan hasil 1,46%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai repeatability yang kita dapatkan kurang dari 2%. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian ini memenuhi syarat. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan penentuan intermediate precision. Intermediate precision mengacu pada variasi hasil pengujian yang dilakukan oleh analis pada satu laboratorium yang sama, namun dengan peralatan dan waktu yang berbeda. Nah, kira-kira apa sih fungsi dilakukan intermediate precision ini? Jadi, fungsi dari metode ini digunakan untuk mengetahui konsistensi dari sediaan informasi yang kita buat agar dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Biasanya, dalam intermediate precision ini juga dilakukan perhitungan IRSD, namun memiliki rentang yang sedikit lebih longgar. Berikut ini hasil dari perhitungan analis A dan analis B yang kemudian kita hitung nilai RSD yang sebelumnya akan kita hitung standar deviasi. Nah, untuk perhitungan intermediate precision ini, kita akan menghitung RSD dari analis A dan RSD dari analis B. Pada analis A didapatkan nilai RSD sebesar 1,6 dan untuk analis B didapatkan RSD sebesar 0,6%. Artinya, pada kedua analis ini memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 2%. Selanjutnya, pengujian reproducibility. Nah, pada pengujian reproducibility ini dilakukan dengan metode yang sama, namun dilakukan oleh analis yang berbeda, laboratorium yang berbeda, serta peralatan dan waktu yang bervariasi. Nah, biasanya dalam pengujian ini dilakukan pada sampel dengan batch yang sama, namun dilakukan dengan lokasi yang berbeda untuk memastikan seberapa efektif suatu metode yang kita gunakan untuk diterapkan dengan skala yang lebih luas lagi. Berikut ini hasil dari perhitungan analis A dan analis B. Nah, pada reproducibility ini kita akan menghitung RSD yang mencakup keseluruhan hasil yang dilakukan oleh analis A dan analis B. Berikut hasil dari perhitungan RSD-nya. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai perbedaan dari berbagai macam presisi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, sekarang kita menentukan nilai robustness. Kira-kira apa sih robustness itu? Tujuan utama dilakukan robustness adalah untuk memastikan metode yang kita gunakan ini dapat memberikan hasil yang akurat dan konsisten walaupun terdapat perubahan kecil di dalamnya, seperti perubahan pH, perubahan suhu, perubahan laju alir, dan faktor lainnya. Pada kasus ini, pada tablet levofloxacin memiliki suhu optimal sebesar 30 derajat Celcius. Nah, ketika kita lakukan uji robustness, kita memiliki variasi kecil pada suhu yang kita rubah menjadi 28 dan 32 Celcius. Pada hasil kromatogram peak didapatkan tabel berikut. Nah, pada puncak tersebut menandakan bahwa hasil dari kromatogram walaupun diberikan perubahan suhu tetap memiliki peak yang sesuai dan memenuhi syarat dalam pengujian, serta menandakan bahwa retensi waktu yang dihasilkan memenuhi pada persyaratan. Nah, sekarang kita menentukan nilai linearitas. Jadi, pada nilai linearitas ini, kita harus menentukan nilai A, nilai B, dan nilai R pada hasil pengujian dari tablet levofloxacin. Pada kasus ini dijelaskan bahwa dilakukan uji linearitas pada levofloxacin pada hasil absorbansi dengan variasi konsentrasi sebagai berikut. Nah, sekarang gimana sih cara kita menghitung nilai A, menghitung nilai B, dan menghitung nilai R secara manual? Rumus nilai B, dan rumus nilai A, dan rumus nilai R. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, teman-teman harus membuat tabel yang mencakup nilai-nilai berikut. Setelah dilakukan perhitungan, menggunakan rumus sebelumnya, didapatkan nilai B sebagai berikut. Kemudian, dilanjutkan dengan perhitungan nilai A, didapatkan hasil berikut. Dan yang terakhir, dilakukan perhitungan nilai R, didapatkan hasil berikut. Nah, kira-kira gimana sih cara kita menghitung nilai linearitas dengan cepat sehingga didapatkan nilai A, nilai B, dan nilai R dengan cepat? Jadi, menggunakan tabel absorbansi dan konsentrasi, dapat kita lakukan pembuatan regresi linear melalui kurva sebagai berikut. Nah, pada kurva tersebut dilakukan perhitungan dengan nilai absorbansi sebagai suhu Y dan nilai konsentrasi sebagai suhu X, sehingga didapatkan nilai linearitas dengan rumus Y sama dengan AX plus B. Nah, sekarang kita lanjutkan pengukuran specificity.
Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur secara akurat sediaan farmasi dengan adanya pengotor atau zat pengganggu. Nah, pada pengujian ini kita harus mengukur 3 hal. Yang pertama adalah SSXX dengan rumus berikut. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan SYSYY dengan rumus berikut. Dan yang terakhir, kita harus mengukur SSXY dengan rumus berikut. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus berdasarkan tabel tadi, kita mendapatkan hasil dari SSYY sebesar 0,0657. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan SSXS, mendapatkan hasil sebesar 17,5. Kemudian dilakukan perhitungan SSXY, mendapatkan hasil sebesar 1,065. Nah, pada ketiga hasil ini akan kita gunakan dalam penghitungan beta. Berikut adalah rumus perhitungan beta. Nah, melalui perhitungan beta ini dengan rumus SSXY per SSXX didapatkan hasil sebesar 0,0605 sebagai perhitungan berikut. Nah, melalui keempat perhitungan tersebut, kita dapat menentukan nilai SSE dengan rumus berikut. Setelah kita lakukan perhitungan SSE menggunakan rumus tersebut, didapatkan hasil sebesar 0,000948 atau dapat dilihat pada jalan berikut. Nah, setelah kita melakukan berbagai perhitungan tersebut, barulah kita dapat menentukan nilai S dengan rumus sebagai berikut. Dan setelah kita alokasikan atau kita substitusikan nilainya, mendapatkan hasil sebesar 0,0153. Dan melalui nilai S ini, kita dapat menentukan nilai S beta dengan rumus sebagai berikut. Dan setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil berikut, sebesar 0,00635. Nah, pada perhitungan ini, barulah kita dapat mensubstitusikan nilainya untuk dihitung dalam pencarian LOD dan LOQ. Limit of detection atau yang disingkat dengan LOD biasanya dilakukan untuk menganalisis dan menghitung konsentrasi terendah dari suatu analit untuk mendeteksi adanya zat pengganggu dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan limit of quantification atau disingkat juga dengan LOQ itu digunakan untuk mengukur zat pengganggu dengan konsentrasi terkecil yang masih dapat dideteksi namun dengan nilai akurasi dan presisi yang harus dapat diterima oleh persyaratan yang ditentukan. Berikut adalah rumus dari LOQ. Nah, melalui perhitungan tersebut didapatkan nilai LOD sebesar berikut. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran LOQ, mendapatkan hasil sebesar berikut. Nah, pada perhitungan LOQ dan LOD ini, nilai LOQ biasanya lebih besar dibandingkan nilai LOQ, yang dapat dibuktikan dengan perhitungan berikut.
analisis serta parameter-parameter yang berkaitan pada metode analisis. Aku Daula Siada, pamit undur diri, semoga video ini bermanfaat.